Halo anak-anak, hari ini kita belajar materi tentang masyarakat Indonesia pada masa Islam. Sebelumnya, don't forget to subscribe. Terima kasih. Anak-anak, masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek geografis, yaitu yang pertama adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti dari teori ini adalah batu nisan Sultan Malik As-Salih, yaitu Sultan Samudra Pasai, yang bercorak Gujarat. Bukti lain adalah tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa ia mendapati banyak penduduk di Perlak, Aceh Timur yang beragama Islam, serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Dua adalah teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh Islam dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Menurut teori ini, Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i atau mazhab besar di Mesir dan Mekah saat itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Sultan-Sultan Samudra Pasai juga menggunakan gelar Al-Malik yang saat itu lazim dipakai di daerah Mesir. Ketiga adalah teori Persia, menyatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Proses berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pada umumnya, orang-orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Namun, Islam baru mulai berkembang pesat seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu abad ke-13, serta semakin ramainya pedagang-pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Ramainya aktivitas perdagangan tersebut banyak dipengaruhi oleh keadaan geografi Indonesia. Posisi strategis Indonesia menyebabkan beberapa daerah pantai memegang peran penting di bidang politik dan ekonomi. Nah anak-anak, berikut ialah peta penyebaran agama Islam dan pusat-pusat kerajaan Islam di Indonesia. Pertama adalah Sumatera. Selat Malaka di sepanjang pantai barat Sumatera mungkin juga digunakan oleh pedagang muslim. Pada abad ke-11 Masehi, di pantai barat Sumatera baru setelah ada gudang penyimpanan milik pedagang Tamil. Pada tahun 1978, peneliti Pusat Riset Arkeologi Nasional Indonesia telah menemukan sejumlah batu di situs Tuanku Batu Badan di Barus. Di antaranya adalah sebuah nisan yang mencantumkan nama seorang perempuan, Tuhar Amsuri yang meninggal pada 19 Safar 602 Hijriah, dan batu nisan Syekh Muhammad. Temuan ini menunjukkan bahwa sudah ada masyarakat muslim di Barus, yaitu pantai barat Sumatera. Nah anak-anak, Islam masuk ke Sumatera dengan jalan damai. Para mubalik atau penyebar agama Islam melangsungkan perkawinan dengan penduduk setempat. Islam berkembang secara turun-temurun. Lama-kelamaan, mereka membentuk kerajaan yang bercorak Islam. Menurut catatan sejarah, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Fakta itu didukung oleh sebuah catatan yang berasal dari dinasti Yuan. Bukti lain yang mendukung adalah ditemukannya makam Sultan Malik As-Salih, Raja Kerajaan Samudra Pasai. Fakta itu didukung oleh sebuah catatan yang berasal dari dinasti Yuan. Bukti lain yang mendukung adalah ditemukannya makam Sultan Malik As-Salih, Raja Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum tahun 1297, Raja Samudra Pasai dapat dipastikan sudah menganut Islam atau paling tidak beberapa saat sebelum ia meninggal. Selain bukti-bukti tersebut, dalam penelitian arkeologi pada tahun 1995, ditemukan batu nisan bertuliskan huruf Arab di Desa Lamre, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Batu nisan tersebut berangka tahun 608 Hijriah, yaitu 1209 Masehi, atau sekitar 88 tahun lebih tua daripada makam Sultan Malik As-Salih. Selanjutnya, berikut ialah gambar lonceng Cakradonya. Lonceng ini diperkirakan hadiah dari Kaisar Tiongkok yang dipersembahkan Laksamana Cheng Ho kepada Sultan Samudra Pasai pada abad ke-15.
Kedua adalah Jawa, rute perdagangan saudagar muslim yang melalui Selat Malaka dan Semenanjung Malaya hingga ke Tiongkok, berdampak adanya kontak langsung dengan pantai utara Jawa. Hal ini karena laut di pesisir utara lebih tenang daripada di pesisir selatan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Fatimah adalah cucu Hibatullah, penguasa atau raja di Iran, Persia. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Nama Leran atau Liran adalah nama sebuah tempat di Persia. Makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah menunjukkan bahwa di Gresik sudah ada kelompok muslim. Hal ini karena Fatimah sebagai putri bangsawan pasti tidak datang seorang diri dan meninggal di Gresik. Bisa jadi kelompok Fatimah itu berdakwah di lingkungannya karena bagi orang muslim, dimanapun ia berada, ia berkewajiban berdakwah agama Islam. Di Gresik ditemukan pula prasasti yang jauh lebih muda usianya. Prasasti itu terdapat pada makam Malik Ibrahim dari Kasyan. Kata Kasyan adalah nama suatu tempat di Persia. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas bahwa Malik Ibrahim berasal dari Persia. Kedua prasasti ini menunjukkan bahwa pembawa agama Islam di Pulau Jawa adalah orang-orang Persia. Jika kita membandingkan angka-angka tahun pada makam-makam di Sumatera dan Jawa, proses Islamisasi di Jawa terjadi 137 tahun lebih awal. Selain di Gresik, ditemukan ratusan makam Islam kuno yang bertuliskan aksara Jawa kuno di Trowulan dan Tralaya, Kecamatan Mojokerto. Umumnya, batu nisan makam tersebut berangka tahun Jawa atau tahun Saka. Satu di antaranya memang berangka abjad Arab, tetapi tidak menyatakan tahun Hijriah, melainkan tahun Saka, yakni tahun 1533. Saka atau 1611 Masehi, temuan ini menunjukkan bahwa di ibu kota Majapahit yang letaknya jauh di pedalaman, pada abad ke-17 telah hidup berkelompok masyarakat yang beragama Islam. Kemiripan jenis, sistem penulisan, serta bahan batu nisan Malik Ibrahim dengan batu nisan di Samudra Pasai dan batu nisan Umar bin Al-Kasurani dari Cambay menunjukkan bahwa batu nisan itu merupakan buatan pabrik yang sama di Cambay. Kemiripan batu nisan ini dapat juga dihubungkan dengan perkembangan hubungan dagang antara Gujarat, Samudra Pasai, dan pantai utara Jawa Timur. Kemajuan pedagang muslim yang didukung oleh Mubalik berkaitan erat dengan perkembangan perdagangan internasional melalui Selat Malaka sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dengan perkembangan ini, diduga sejumlah tempat di Semenanjung Malaya telah dikunjungi oleh pedagang-pedagang muslim. Ketiga ialah Kalimantan. Pada abad ke-18, Sultan Syarif Abdurrahman, seorang bangsawan Arab, dikabarkan menyiarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak. Makam, masjid, dan istana Sultan Syarif Abdurrahman masih ada sampai sekarang. Konon, Sultan Syarif Abdurrahman juga menyebarkan agama Islam sampai ke daerah pedalaman. Di pemakaman Islam kuno di Ketapang, kota di sebelah selatan Pontianak, ada 7 pasang batu nisan yang dipahat timbul dengan angka tahun Jawa kuno. Jika melihat seni hias pada makam yang berbentuk Surya Majapahit, bisa jadi yang menyebarkan agama Islam di Ketapang berasal dari Majapahit, bahkan mungkin masih kerabat dekat kerajaan Majapahit. Berikut adalah gambar Masjid Ki Gede atau Kiai Gede di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin, Ki Gede, seorang ulama pengikut Pangeran Dipati Antakusuma dari Kesultanan Banjarmasin, menyebarkan agama Islam. Ki Gede mendirikan sebuah masjid di sana. Dalam masjid tersebut ada bedug dari kayu ulin atau kayu besi dengan diameter 52 cm dan panjang 162 cm. Bedug ini diduga dibuat oleh penduduk setempat yang masih melestarikan kebudayaan Jawa. Namun, terdapat pula dugaan bahwa bedug tersebut diambil dari tempat ibadah agama Hindu dan Buddha di Kota Waringin dan dialihfungsikan menjadi perangkat masjid. Pada bagian badan bedug terdapat tulisan Isaneskara 1356 yang artinya pada hari Sabtu tahun 1356 Saka. Angka tahun tersebut sama dengan tahun 1434 Masehi. Jika angka tersebut menunjukkan tahun pembangunan Masjid Ki Gede, paling tidak pada awal abad ke-14 Saka atau ke-15 Masehi, Islam telah berkembang di Kota Waringin. Dari Kota Waringin, agama Islam berkembang ke timur sampai ke wilayah Sampit.
Sementara itu, proses Islamisasi di Kalimantan Selatan berawal dari permintaan bantuan oleh Pangeran Samudra atau kemenakan Raja Tumanggung kepada Sultan Demak di Jawa Tengah untuk mengalahkan Raja Tumanggung yang memerintah kerajaan Banjarmasin bersama dengan seorang khatib, yaitu ahli khotbah, bernama Dayan. Upaya menaklukkan Raja Tumanggung berhasil dan Pangeran Samudra diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Syuriansyah. Ia memerintah dari tahun 1595 hingga 1620 Masehi. Seiring dengan peristiwa tersebut, raja dan warga kerajaan pun kemudian menganut agama Islam. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur terjadi pada masa pemerintahan Raja Mahkota tahun 1575 sampai 1910 Masehi dari Kerajaan Kutai. Menurut silsilah Kutai, agama Islam dibawa masuk ke Kerajaan Kutai oleh dua orang ulama dari Minangkabau bernama Tuan Haji Bandung dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Keduanya mulai mengislamkan Kerajaan Makassar. Setelah itu, menjalankan dakwahnya di Kerajaan Kutai. Kemudian, yang keempat ialah Sulawesi. Sejak dahulu, di Sulawesi Selatan telah berdiri beberapa kerajaan, seperti Makassar, Gorontalo, dan Bone. Namun, yang paling awal memeluk agama Islam adalah Raja dan masyarakat Gorontalo. Bukti bahwa agama Islam telah masuk ke Sulawesi adalah sebuah naskah yang disebut Lontara Bilang. Dalam naskah tersebut tercatat bahwa yang pertama diislamkan adalah raja-rajanya. Setelah itu, raja secara resmi memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Lalu, raja-raja tersebut juga mengislamkan kerajaan lain yang belum Islam. Meskipun demikian, bukti sejarah lainnya mencatat bahwa di daratan Sulawesi Selatan, agama Islam sudah dianut oleh orang perorangan jauh sebelum tahun 1603 Masehi. Kelima ialah Maluku. Di Maluku terdapat beberapa pulau penting di bagian utara yang dijadikan tempat penyebaran agama Islam. Beberapa pulau itu adalah Pulau Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Berdasarkan cerita rakyat daerah tersebut, pada awal abad ke-8 Masehi, ada 4 orang mubalik dari Irak yang datang ke wilayah itu. Nah anak-anak, selanjutnya ialah masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek ekonomi. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan sejak abad ke-7 Masehi. Perdagangan terutama di kota pelabuhan seperti di Samudra Pasai, yang memiliki letak yang strategis di Selat Malaka. Posisi menguntungkan ini membuat Samudra Pasai hanya didatangi pedagang asing. Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan bandar transit. Menurut cerita Ibnu Battuta, perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan bertambah maju. Armada lautnya yang kuat membuat para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Samudra Pasai. Komoditi perdagangan yang penting di Samudra Pasai adalah lada, kapur barus, dan emas. Dalam perdagangan tersebut, mereka sudah mengenal uang sebagai alat tukar. Selain berdagang, mata pencaharian penduduk di Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu adalah bertani. Sementara itu, mata pencaharian penduduk Kerajaan Aceh adalah petani lada. Setelah Sultan Ibrahim dapat menaklukkan Pedir yang kaya akan lada putih, Aceh makin bertambah makmur dan menjadi sumber komoditas lada dan emas. Selain itu, mereka juga menjadi pengekspor timah, beras, perak, dan rempah-rempah. Pelabuhan yang terletak di wilayah Aceh menjadi pelabuhan transit barang-barang yang dijual dari dalam negeri ke luar negeri dan sebaliknya. Barang-barang dari dalam negeri antara lain beras, lada, timah, emas, perak, dan rempah-rempah. Barang-barang dari luar negeri antara lain kain, porselen, sutra, dan minyak wangi. Mata pencarian penduduk Kerajaan Demak di Jawa sebagian besar adalah petani. Demak dikenal sebagai penghasil beras dan menjadi pelabuhan transit. Demak juga menjalin hubungan dagang dengan Malaka dan Makassar. Seperti halnya Kerajaan Demak, penduduk Kerajaan Mataram Islam juga bermata pencarian sebagai petani. Namun di daerah pesisir, mata pencarian utama penduduknya adalah nelayan dan pedagang. Sementara itu, Banten dikenal sebagai penghasil beras dan lada, serta pusat perdagangan. Pelabuhan Banten menjadi ramai setelah Selat Malaka dikuasai Portugis. Para pedagang Islam menghindari Selat Malaka dan memilih berlayar melalui Selat Sunda dan pantai barat Sumatera. Mata pencarian penduduk Kerajaan Makassar adalah berdagang.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor, Makassar menguasai daerah-daerah subur di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hasil perekonomian terutama diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan Sambaupu, Makassar, banyak didatangi kapal-kapal dagang sehingga menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Sementara itu, mata pencarian penduduk kerajaan Ternate dan Tidore adalah bertani dan berdagang. Maluku sangat dikenal sebagai pulau rempah-rempah atau Spice Island. Terdapat perkebunan lada di Banda dan perkebunan cengkeh di Aru, Ambon, dan Halmahera. Pada abad ke-12 Masehi, perkebunan di daerah Pulau Baru, Seram, dan Ambon dibuka karena meningkatnya permintaan cengkeh dan pala dari negara Eropa. Nah, anak-anak, selanjutnya ialah masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek pendidikan. Didirikannya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di dalam pondok-pondok pesantren, para santri atau kaum muda dari berbagai kalangan dan daerah belajar tentang Islam. Pondok pesantren didirikan oleh para mubalik dan kiai. Semakin terkenal seorang kiai yang mengajar di sebuah pesantren, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah masyarakat. Salah satu contoh pesantren yang terkenal adalah pesantren Sunan Giri. Metode pengajaran yang diterapkan dalam pesantren adalah metode sorogan dan bandongan atau weton. Dengan metode sorogan, santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kiai membacakan pelajaran dalam bahasa Arab kalimat demi kalimat, kemudian menerjemahkannya dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak dan mencatat pada kitabnya untuk menunjukkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh kiai. Sementara itu, metode bandongan adalah metode kuliah. Dengan metode ini, para santri duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab-kitab masing-masing. Mereka juga membuat catatan di dalamnya. Metode ini juga disebut metode weton. Istilah weton berarti waktu. Sebuah pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan atau sesudah melakukan sholat fardu. Dalam proses pembelajaran, tidak ada pengulangan pelajaran ataupun pertanyaan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pelajaran selalu dimulai dengan bab baru. Kenaikan tingkat ditandai dengan bergantinya kitab yang dipelajari. Sementara itu, evaluasi dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Dalam mengikuti pelajaran, santri bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti jam pelajaran. Santri juga dapat memilih pelajaran yang akan diikuti. Sikapnya dalam mengikuti pelajaran juga tidak diatur. Selain itu, masa belajar juga tidak ditentukan dan waktu tamat tidak dibatasi. Santri yang telah merasa puas akan meninggalkan pesantren dan kembali ke masyarakat atau pergi ke pesantren lain untuk mencari keahlian lainnya. Pengajaran di pesantren hampir seluruhnya dilakukan dengan pembacaan kitab. Anak-anak, selanjutnya adalah masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek politik. Kedatangan Islam membawa pengaruh besar pada kehidupan politik. Hal ini terlihat jelas dari penggantian sebutan raja menjadi sultan. Pengaruh lainnya juga tampak dari pergeseran konsep raja yang sebelumnya dipandang sebagai titisan dewa diganti dengan konsep Islam khalifah. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia umumnya bercorak maritim. Kerajaan-kerajaan tersebut terletak di pesisir pantai dengan pusatnya merupakan kota pelabuhan yang sering disinggahi oleh para pedagang. Misalnya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Goa Talo, serta Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada perkembangan selanjutnya, Islam semakin dikenal oleh masyarakat daerah pedalaman melalui kegiatan dakwah. Para mubalik mulai bergaul dengan masyarakat yang jauh dari wilayah pantai. Akibatnya, muncul kerajaan Islam bercorak agraris seperti Kerajaan Pajang, Kesunanan Surakarta, dan Kerajaan Mataram pada awal berdirinya, namun ada pula kerajaan yang memiliki corak maritim agraris. Kerajaan-kerajaan ini umumnya adalah kerajaan besar yang menguasai daerah pesisir pantai dan daerah pedalaman. Kerajaan Islam di Indonesia yang bercorak maritim agraris antara lain Kerajaan Mataram Islam sejak pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. Nah anak-anak, dan inilah makam Sultan Iskandar Muda. Berikut ialah sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh, wafat pada tahun 1297 Masehi dengan berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di sekitar Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemakmuran pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh berhasil menyusun sistem pemerintahan dan angkatan perang yang rapi.
Hal ini membuat Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Setelah wafat, Sultan Malik As-Salih digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad. Sultan Muhammad bergelar Sultan Malik Az-Zahir. Ia memerintah dari tahun 1297 sampai 1326. Kerajaan Samudra Pasai mulai meredup setelah Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 Masehi. Portugis kemudian menguasai Samudra Pasai sejak tahun 1521 Masehi. Kedua ialah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan pusatnya di kota raja, Banda Aceh. Banyak pedagang Islam dari Gujarat dan Arab tidak suka dengan monopoli perdagangan Portugis. Mereka mulai mengalihkan pelayarannya ke Kerajaan Aceh karena letaknya tidak terlalu jauh dari Malaka. Akibatnya, Aceh menjadi daerah perdagangan yang ramai dengan pelabuhan kota raja sebagai pelabuhan utamanya. Informasi tentang kerajaan ini dapat kita ketahui melalui kitab Bustana Sulatin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri dan dari berita-berita orang Eropa. Nah anak-anak, berikut ialah peta letak kerajaan Aceh dan wilayah kekuasaannya. Raja pertama kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau memerintah dari tahun 1514 sampai 1528. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan daerah kekuasaan antara lain ke daerah Dayak dan Pasai. Kerajaan Aceh mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Aceh menjadi kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan alternatif melalui pantai barat Sumatera dan daerah-daerah di Semenanjung Malaya seperti Aru, Johor, Panhong, Kedah, Perak, dan Indragiri. Selanjutnya ialah Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini didirikan pada akhir abad ke-15. Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak, mendapat dukungan dari daerah-daerah pesisir pantai utara Jawa, seperti Tuban dan Cirebon yang telah menerima pengaruh Islam. Menurut cerita sejarah, Raden Patah adalah putra dari raja terakhir Majapahit yang bernama Brawijaya V. Ibunya berasal dari Jempa, daerah Pasai dan beragama Islam. Raden Patah berguru kepada Sunan Ampel dari Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Raden Patah inilah Masjid Agung Demak dibangun. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1478 hingga 1518. Raden Patah digantikan putra mahkotanya Adipati Unus berkuasa tahun 1518 sampai 1521. Adipati Unus kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Berikut ialah gambar Masjid Agung Demak. Pendiri masjid ini diperkirakan Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak. Setelah berhasil memperluas wilayah kerajaan ke barat, Sultan Trenggono merencanakan perluasan wilayahnya ke arah timur. Ia kemudian memimpin pasukan Demak untuk melakukan penyerangan ke Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur saat ia akan menyerang Pasuruan. Kerajaan Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam. Dengan bantuan para wali Songo, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah Nusantara bagian timur, seperti Kalimantan, Makassar, Ternate, dan Ambon. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan terjadinya perebutan kekuasaan. Ketika Joko Tingkir berkuasa dari tahun 1549 sampai 1587, pusat pemerintahan Kerajaan Demak dipindahkan dari Demak ke Pajang karena Istana Demak hancur akibat perang saudara yang berkepanjangan. Selanjutnya ialah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya. Ia memerintah dari tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Ia bergelar Penambahan Senopati, wafat tahun 1601 Masehi. Ia digantikan putra mahkotanya bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai 1603 Masehi.
Masa Jolang digantikan Raden Mas Serangsang tahun 1613 sampai 1645 Masehi yang lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Wilayah Mataram meluas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung juga berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Palembang, Banjar, dan Goa. Sultan Agung wafat tahun 1645 Masehi. Berikut ialah peta letak kerajaan Mataram Islam dan wilayah kekuasaannya. Selanjutnya ialah Kerajaan Banten. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Fatahillah atau Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Barat. Ketika Kerajaan Demak mulai berkembang, Banten berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Untuk mengurangi ancaman Demak, Kerajaan Pajajaran menjalin hubungan dengan Portugis. Namun, Banten kemudian dapat dikuasai Demak dengan pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah. Sebagai tanda terima kasih, Sultan Trenggono mengangkat putra Fatahillah yang bernama Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten. Ketika kekuasaan Demak mulai melemah, Banten memisahkan diri dan menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Banten pertama kali dipimpin oleh Maulana Hasanuddin sejak tahun 1552. Pada masa pemerintahannya, Banten menjadi penguasa tunggal jalur pelayaran di Selat Sunda. Banten menjadi kota pelabuhan yang sangat maju dan disinggahi oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, Persia, Tiongkok, Turki, dan Keling. Pada tahun 1570, Hasanuddin digantikan oleh putranya yang bergelar Panembahan Yusuf. Dia memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Pakuan dan kerajaan Pajajaran. Raja Banten selanjutnya adalah Maulana Muhammad yang bergelar Kanjeng Ratu Banten. Dia dinobatkan menjadi raja pada saat berusia 9 tahun. Untuk menjalankan pemerintahan, Raja Maulana Muhammad dibantu oleh Mangkubumi. Setelah Maulana Muhammad tewas tertembak ketika hendak menaklukkan Palembang, Abu Immu Fahir dinobatkan menjadi raja. Dia adalah putra Maulana Muhammad yang saat itu masih berusia 5 bulan. Ia dibantu oleh wali kerajaan yang bernama Jaya Negara. Pada masa pemerintahan Abu Immu Fahir, armada Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman dan armadanya akhirnya diusir dari Banten karena kelakuan mereka yang kasar. Berikut ialah Masjid Agung Banten dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570, sultan pertama dari Kesultanan Banten. Raja Abu Immu Fahir diganti Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Pengganti Raja Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 sampai 1692 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Banten mengalami perkembangan yang pesat. Pelabuhan Banten ramai dengan berbagai aktivitas perdagangan. Pada tahun 1671 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bernama Sultan Abdul Qahar, Sultan Haji, sebagai raja pembantu. Karena Sultan Haji menjalin hubungan dengan Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha mengambil alih kembali kontrol pemerintahan. Namun, usahanya gagal dengan dukungan dari Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Kekuasaan Banten pun melemah. Selanjutnya ialah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo lebih sering disebut Kerajaan Makassar karena pusat kerajaan ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini pada awalnya terdiri dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Ketika kedua kerajaan ini bergabung menjadi Kerajaan Makassar, Raja Goa, Daeng Manrabia, menjadi Raja Makassar dan Raja Talo. Karaeng Mantoaya menjadi Perdana Menteri atau Patih Makassar. Karaeng Mantoaya bergelar Sultan Abdullah, Daeng Manrabia bergelar Sultan Alauddin. Karena letaknya yang strategis, yaitu di semenanjung barat daya Sulawesi, Kerajaan Makassar tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Banyak pedagang dari daerah-daerah lain, bahkan dari luar negeri, berlabuh di Makassar. Dengan demikian, saat itu terbentuk jalur perdagangan Aceh, Banten, Demak, Makassar, dan Maluku. Hal ini juga didukung oleh jiwa pelaut yang dimiliki orang Makassar, terutama suku Bugis. Selain itu, masyarakat Makassar juga memiliki keterampilan membuat kapal pinisi dan lombo. Nah, anak-anak, berikut ialah
gambar makam Sultan Hasanuddin di pemakaman para raja di Katangka, Makassar. Sebelum abad ke-16, Kerajaan Makassar telah memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Islam Ternate di Maluku. Namun, ketika itu, Raja-Raja Makassar belum menganut agama Islam. Baru setelah kedatangan Daturi Badang dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi Kerajaan Islam. Raja Makassar pertama, Sultan Alauddin, dengan dibantu Sultan Abdullah, sangat berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat Makassar. Ketika Kerajaan Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669, ia ingin menjadikan Makassar sebagai pusat kegiatan perdagangan di Indonesia bagian timur. Namun, cita-cita Sultan Hasanuddin mendapat pertentangan Belanda yang memiliki kepentingan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Hal ini mendorong terjadinya pertempuran dan perampokan terhadap kapal-kapal dagang Belanda. Atas keberanian Sultan Hasanuddin ini, ia dijuluki si ayam jantan dari timur. Dari berbagai pertempuran Belanda akhirnya menyerang langsung Kerajaan Makassar. Penguasa Makassar akhirnya dipaksa untuk berunding dan menyepakati perjanjian yang disebut Perjanjian Bongaya 1667. Selanjutnya ialah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kedua kerajaan itu disebut Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore karena masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Kedua kerajaan itu terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara sehingga mendapat julukan The Spice Island, yaitu Kepulauan Rempah-Rempah. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Maskur Malamo pada abad ke-13. Ibu kota kerajaan ini adalah Sampalu. Letaknya di Kepulauan Maluku bagian utara. Ketika Bandar Malaka menjadi ramai, permintaan rempah-rempah dari Maluku semakin besar. Bersamaan dengan ini, pengaruh Islam masuk ke Ternate. Islam mulai disebarkan ke Ternate pada abad ke-14. Kerajaan Tidore juga berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Tidore juga kaya akan rempah-rempah. Banyak pedagang berbagai negara membeli rempah-rempah. Bersamaan dengan itu, agama Islam masuk dan dianut masyarakat Tidore. Menghadapi permintaan dunia atas rempah-rempah, di Maluku mulai dibuka perkebunan cengkih dan pala, terutama di Pulau Buru, Seram, dan Ambon. Kerajaan-kerajaan di Maluku kemudian membentuk persekutuan yang saling bersaing. Di antaranya adalah Uli V atau Persekutuan 5 dan Uli Siwa, yaitu Persekutuan 9. Uli V dipimpin Kerajaan Ternate dengan anggotanya yang meliputi Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sementara itu, Uli Siwa dipimpin Kerajaan Tidore dengan anggotanya meliputi Makyan, Jailolo atau Halmahera dan pulau-pulau antara daerah itu sampai Papua. Ketika bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1512, Kerajaan Ternate langsung merangkul Portugis menjadi sekutunya. Ketika bangsa Spanyol masuk ke Maluku sekitar tahun 1521, Kerajaan Tidore juga langsung bersekutu dengan Spanyol. Akibatnya, timbul persaingan yang berkembang menjadi pertempuran antara Portugis dan Spanyol. Konflik antara keduanya baru selesai ketika Paus di Roma mempertemukan keduanya dalam perundingan keduanya dikenal sebagai Perjanjian Saragossa. Selanjutnya, masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek sosial budaya. Pada aspek sosial, di masa Hindu-Buddha terjadi perbedaan kelompok masyarakat dengan sistem kasta. Masuknya Islam ke Indonesia membuat sistem kasta tersebut memudar, antara lain karena Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam memandang semua manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Hal ini menjadi salah satu sebab membuat Islam mudah diterima sebagian besar masyarakat di Indonesia. Pada aspek budaya, terbentuknya kerajaan Islam tentu mempunyai pengaruh pada kebudayaan masyarakat Indonesia. Pengaruh itu antara lain terlihat pada perubahan dalam masyarakat. Pada masa Islam, tidak lagi dikenal sistem kasta. Dalam hal pakaian, masyarakat Indonesia mulai mengenal model pakaian baru yang menunjukkan identitas Islam, seperti sarung, kopiah, dan kerudung. Pengaruh lain juga dapat dilihat dari segi bahasa. Banyak kosakata Arab yang dipakai dan diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia. Berikut ialah gambar Keraton Kesepuhan Cirebon di Cirebon. Masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek sosial budaya. Yang pertama ialah dari seni bangunan. Hasil seni bangunan dapat dilihat dalam bentuk masjid dan keraton atau istana raja peninggalan sejarah ini umumnya merupakan hasil perpaduan kebudayaan Islam dengan kebudayaan setempat.
Banyak hasil seni bangunan dapat dilihat dalam bentuk masjid dan keraton atau istana raja. Peninggalan sejarah ini umumnya merupakan hasil perpaduan kebudayaan Islam dengan kebudayaan setempat. Banyak masjid hasil peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya Masjid Demak di Demak, Masjid Indrapura di Aceh, Masjid Sunan Kudus di Kudus, dan Masjid Sunan Ampel di Ampel. Sementara itu, peninggalan kebudayaan Islam dalam bentuk keraton antara lain Keraton di Banten, Keraton Kasepuhan Cirebon di Cirebon, Keraton Kasuhunan Surakarta di Solo, dan Keraton Kesultanan Yogyakarta di Yogyakarta. Setelah seni bangunan, selanjutnya ialah seni sastra. Karya-karya sastra peninggalan sejarah Islam itu pada umumnya terdiri dari beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama ialah karya sastra berbentuk suluk, yaitu kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf seperti Suluk Sukarsa dan Suluk Wujid. Kedua, karya sastra babat, yaitu cerita sejarah yang biasanya lebih bersifat cerita daripada nilai sejarahnya. Contohnya sejarah Melayu, Sholawat Usalatin, Babad Dipanegara, dan Babad Tanah Jawi. Ketiga, kitab-kitab ajaran budi pekerti dan kitab tentang pemerintahan. Contohnya, Niti Sastra, Usalatin, Kitab Sasana Sunu, dan Tajur Salatin Bustan. Sementara, kitab tentang pemerintahan, contohnya Sastra Gending oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Keempat, hikayat peninggalan sejarah Islam Indonesia, antara lain hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Jauhar Manikam, dan hikayat Hang Tuah. Selanjutnya ialah seni pertunjukan, seni aksara, dan seni kaligrafi. Pengaruh kebudayaan Islam juga dapat dilihat pada seni pertunjukan, seni sastra, dan seni kaligrafi. Contohnya seni pertunjukan antara lain musik rebana, pertunjukan wayang kulit, dan tarian-tarian seperti tari sedati, tari saman. Contoh pengaruh terhadap seni aksara dapat dilihat misalnya dalam tulisan Arab Melayu, yaitu tulisan Arab yang tidak memakai tanda garis atau harakat, dan biasanya diajarkan di sekolah-sekolah tingkat dasar. Tulisan seperti ini disebut juga tulisan Arab Gundul. Kebudayaan Islam juga membawa pengaruh berupa seni kaligrafi. Seni kaligrafi pada umumnya bersumber dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Tulisan-tulisan seperti ini dapat kita jumpai pada dinding-dinding masjid dan batu-batu nisan, seperti pada makam Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai. Berikut ialah gambar kaligrafi di salah satu masjid di Indonesia. Nah, anak-anak, aspek sosial budaya yang terakhir ialah penanggalan. Dalam hal penanggalan, masuknya kebudayaan Islam juga membawa perubahan pada sistem kalender masyarakat Indonesia. Sistem kalender dengan tahun Saka yang merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha diganti dengan penanggalan baru dengan sistem Hijriah. Kalender Hijriah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Nah, anak-anak, materi tentang masyarakat Indonesia pada masa Islam telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Don't forget to subscribe.